Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dialita Putri Fasidik dengan nomor NIM 20 200 30 80 15. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Bioteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara di sini akan saya bagi menjadi 4 aspek. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah jenis-jenis keterampilan berbicara, yang keempat adalah manfaat keterampilan berbicara. Pertama adalah pengertian. Pengertian berbicara adalah kemampuan mengucapkan kalimat-kalimat untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Selanjutnya adalah tujuan berbicara. Yang pertama adalah informatif. Informatif adalah tujuan pembicara untuk menyampaikan gagasan atau informasi yang membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua adalah rekreatif. Rekreatif adalah tujuan pembicara untuk memberikan kesan yang menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga adalah persuasif. Persuasif adalah tujuan pembicara untuk menekankan daya bujuk untuk mempengaruhi orang lain agar bertindak sesuai yang diharapkannya. Dan yang terakhir adalah argumentatif. Argumentatif adalah tujuan pembicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikannya. Selanjutnya adalah keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah keterampilan fonetik. Keterampilan fonetik adalah keterampilan melafalkan bunyi-bunyi, yaitu vokal, konsonan, diftong, intonasi, tekanan, durasi, dan volume suara. Yang kedua adalah keterampilan sematik. Keterampilan sematik adalah penguasaan kosakata atau pilihan kata atau diksi, yaitu ketepatan bahasa, kepakuan kata, ketepatan makna, dan variasi gaya bahasa. Dan yang ketiga adalah keterampilan vokal. Keterampilan vokal adalah keahlian untuk mengeluarkan suara secara tegas, berat, dan jelas, yaitu kenyaringan suara, kehalusan suara, olah vokal, dan variasi suara. Dan yang terakhir adalah keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk mencapai tujuan yang dimiliki seseorang melalui hubungan dengan orang lain, yaitu cara menjalin interaksi dan komunikasi agar kreatif, inovatif, dan menarik. Selanjutnya adalah keefektifan berbicara. Keefektifan berbicara dibagi menjadi 2 faktor. Yang pertama adalah faktor kebahasaan. Faktor kebahasaan ada 2. Yang pertama adalah ketepatan ucapan, tekanan, nada, dan durasi. Dan kedua adalah ketepatan pilihan kata dan struktur. Selanjutnya ada faktor non-kebahasaan, dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada sikap, arah pandangan, gerak-gerik, dan mimik. Selanjutnya ada suara. Suara itu yang dimaksud adalah kelancaran, penalaran, dan penguasaan topik pembicaraan. Ada juga prinsip-prinsip berbicara. Yang pertama, dibutuhkan paling sedikit 2 orang. Yang kedua, menggunakan suatu sandi linguistik yang dipahami bersama. Yang ketiga, menerima atau mempengaruhi suatu referensi umum. Yang keempat, merupakan suatu pertukaran antar partisipan. Yang kelima, menghubungkan setiap pembicaraan dengan yang lainnya dan kepada lingkungan dengan segera. Dan keenam, berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. Ada juga faktor-faktor penunjang berbicara. Yang pertama adalah penguasaan bahasa, yang kedua bahasa, yang ketiga keberanian dan ketenangan, yang keempat kesanggupan menyampaikan ide dengan lancar dan teratur. Selanjutnya ada manfaat keterampilan berbicara. Ada 6 manfaat keterampilan berbicara. Yang pertama adalah komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah menambahkan kepercayaan diri. Yang ketiga adalah memudahkan untuk bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Yang keempat adalah melancarkan pertukaran informasi. Yang kelima adalah menambah karisma dan wibawa. Dan yang terakhir adalah mempermudah untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip komposisi pembicaraan. Yang pertama adalah kesatuan. Adalah komposisi yang baik harus memiliki kesatuan yang utuh dari segi isi, tujuan, dan sifat. Yaitu pertama,
isi harus ada gagasan tunggal yang mendominasi seluruh pembicaraan. Yang kedua, tujuan uraian pembicaraan harus jelas. Dan ketiga, sifat uraian sesuai dengan bahan, gaya, dan situasi. Selanjutnya, yang kedua adalah pertautan, yaitu komposisi yang baik menunjukkan urutan bagian uraian yang berkaitan satu sama lainnya, yaitu ungkapan penyambung, kesejajaran bentuk, lalu pengulangan gagasan. Dan yang selanjutnya adalah titik berat, yaitu komposisi yang baik selalu memberikan titik berat atau penekanan pada bagian-bagian yang penting. Misalnya, dengan cara memberikan tekanan suara atau penunjuk isyarat pada bagian yang penting. Selanjutnya adalah cara pemilihan kata. Yang pertama, kata-kata harus jelas. Apa yang dimaksud dengan kata-kata harus jelas? Yaitu menggunakan istilah yang spesifik, menggunakan kata-kata yang sederhana, hindari istilah teknis, dan menggunakan repetisi untuk yang penting. Selanjutnya ada kata-kata harus tepat, yaitu hindari kata yang klise atau tidak sesuai atau sering diucapkan. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang umum. Yang ketiga adalah hindari kata-kata vulgar. Dan keempat, jangan menggunakan penjulukan. Selanjutnya adalah kata-kata harus menarik. Apa yang dimaksud dengan kata-kata harus menarik? Yang pertama adalah pilihlah kata yang menyentuh kepentingan khalayak. Yang kedua, gunakan bahasa figuratif atau gaya bahasa yang menimbulkan kesan yang indah. Selanjutnya, menggunakan kata-kata yang aktif. Sekian penjelasan keterampilan berbicara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.